Halo semuanya, nama saya Ester Iris Meri Dauli Purba. Saya mahasiswi dari Politeknik Negeri Samarinda, jurusan Akuntansi Prodi Keuangan Perbankan. Di sini saya akan menjelaskan tentang pengantar ilmu hukum. Semoga teman-teman yang menyimak dapat mengerti apa yang saya jelaskan ya. Nah, yang pertama, kita harus tahu apa itu pengertian hukum. Hukum adalah peraturan atau adat yang dianggap mengikat dan mengatur pergaulan hidup masyarakat yang telah dikukuhkan oleh penguasa atau pemerintah. Secara singkat, hukum adalah perkumpulan asas, kaidah, atau peraturan. Nah, selanjutnya kita masuk ke dalam asal mula hukum. Asal mula hukum adalah ketika manusia hidup berdampingan, tentunya masing-masing manusia mempunyai kepentingan masing-masing. Nah, kepentingan masing-masing inilah yang tak jarang menimbulkan pertikaian atau perpecahan. Nah, untuk itu diperlukan sarana yang merupakan aturan itu sendiri atau hukum yang bertujuan untuk memuaskan atau mencapai keadilan bagi para pihak-pihak yang berselisih, sehingga para pihak-pihak memperoleh keadilan untuk kepentingannya masing-masing. Nah, aturan-aturan itu sering disebut dengan norma. Norma itu apa sih? Norma adalah segala sesuatu yang mengatur masyarakat dalam kehidupan sehari-hari yang berisi tentang aturan-aturan. Nah, norma itu dibagi menjadi dua. Yang pertama ada norma-norma non-hukum dan norma-norma hukum. Norma-norma non-hukum itu seperti norma kepercayaan, norma kesusilaan, dan juga norma kesopanan. Sedangkan norma-norma hukum itu sendiri adalah segala sesuatu yang mengatur aspek kehidupan pribadi atau antar pribadi. Nah, sekarang kita masuk ke dalam sifat-sifat hukum. Sifat-sifat hukum itu ada 3. Yang pertama, mengatur. Kenapa hukum dikatakan mengatur? Karena ia memuat serangkai peraturan dalam bentuk perintah maupun larangan yang bertujuan untuk mengatur tingkah laku manusia dalam tatanan kehidupan agar tercipta ketertiban. Yang kedua, hukum bersifat memaksa. Dikatakan memaksa karena memiliki kewenangan dan juga kemampuan untuk memaksa masyarakat untuk patuh dengan jalan penerapan sanksi yang tegas untuk mereka yang melanggar. Yang ketiga, dikatakan melindungi karena mempunyai sifat melindungi, sebab tujuan hukum sendiri pada hakikatnya untuk menjamin dan melindungi hak setiap warga negara dan menjaga keseimbangan yang serasi di antara berbagai kepentingan yang ada tersebut. Nah, kita masuk lagi ke dalam ciri-ciri hukum. Apa sih ciri-ciri hukum? Ciri-ciri hukum yang pertama, peraturan mengenai tingkah laku manusia dalam pergaulan masyarakat. Yang kedua, peraturan itu diadakan oleh badan-badan resmi yang berwajib. Yang ketiga, peraturan itu bersifat memaksa. Yang keempat, sanksi terhadap pelanggar peraturan tersebut bersifat tegas. Yang kelima, berisi perintah atau larangan. Dan perintah larangan atau larangan itu harus dipatuhi oleh setiap orang. Nah, sekarang kita masuk ke dalam pembidangan ilmu hukum. Jadi, hukum itu terbagi menjadi 2. Yang pertama ada hukum publik dan hukum privat. Hukum publik itu adalah hukum yang mengatur hubungan antara negara dengan warga negara dengan menitikberatkan pada kepentingan umum. Contohnya tuh apa sih? Contohnya yang pertama itu ada hukum administrasi atau tata usaha negara, yang di dalamnya berisi tentang aturan kegiatan pemerintah sehari-hari. Yang kedua ada hukum pidana. Nah, hukum pidana ini adalah hukum yang berisi tentang kejahatan-kejahatan yang ada di negara kita. Nah, yang ketiga adalah hukum tata negara. Hukum tata negara ini adalah hukum yang mengatur tentang politik. Nah, selanjutnya ada hukum privat. Hukum privat itu adalah hukum yang mengatur hubungan antara sesama manusia, antar satu orang dengan orang yang lain, dengan menitikberatkan pada kepentingan perorangan. Berbeda dengan hukum publik, kalau hukum publik tadi itu menitikberatkan pada kepentingan umum, sedangkan hukum privat ini menitikberatkan pada kepentingan perorangan. Contoh dari hukum privat itu apa sih? Yang pertama ada hukum dagang. Hukum dagang itu adalah hukum yang mengatur antara perorangan dalam bidang perniagaan. Selanjutnya ada hukum perdata. Hukum perdata adalah hukum yang mengatur tentang hak dan kepentingan antar individu. Contohnya hukum perkawinan, hukum kekeluargaan, hukum warisan, dan masih banyak lainnya. Nah, selanjutnya itu ada gabungan dari hukum publik dan hukum privat. Nah, hukum publik dan hukum privat ini contohnya seperti hukum ketenaga kerjaan.
Hukum ketenagakerjaan adalah hukum yang mengatur segala hal yang berhubungan dengan tenaga kerja, seperti memastikan pengusaha mempunyai kewajiban untuk memenuhi hak dari setiap pekerja, seperti hak beribadah, hak mendapatkan upah, dan hak diperlakukan sama tanpa adanya diskriminasi. Nah, kita masuk ke dalam sumber hukum. Sumber hukum itu terbagi menjadi dua. Yang pertama ada sumber hukum material. Sumber hukum material adalah aturan atau kaidah yang merupakan sumber dari manusia untuk bersikap atau bertindak. Dengan kata lain, bisa dikatakan bahwa faktor-faktor yang dapat mempengaruhi pembentukan hukum sendiri adalah keyakinan atau perasaan seseorang atau pendapat dari masyarakat. Selanjutnya sumber hukum formal. Contoh sumber hukum formal itu yang pertama ada undang-undang. Undang-undang adalah segala sesuatu aturan yang memiliki kekuatan hukum yang mengikat, yang dijaga oleh pemerintah negara itu sendiri. Contoh dari undang-undang itu seperti peraturan pemerintah, perpu, atau lain sebagainya. Nah, yang kedua adalah kebiasaan. Kebiasaan adalah segala macam tingkah laku yang sama dan dilaksanakan secara terus-menerus sehingga menjadi hal yang umum dilakukan. Contohnya itu kayak adat istiadat, hukum adat di daerah kita masing-masing. Seperti di Bali, adat istiadatnya adalah mewajibkan hukum upacara pembakaran mayat untuk seseorang yang telah meninggal atau disebut dengan ngaben. Dan masih banyak lagi seperti adat istiadat orang Batak, melarang adanya pertukaran pengantin antar dua marga dalam sistem perkawinan mereka. Itu contoh sumber hukum yang berasal dari kebiasaan. Yang selanjutnya ada jurisprudensi. Jurisprudensi adalah segala macam keputusan hakim dari masa lampau atau masa lalu terhadap sebuah perkara yang sama, sehingga dijadikan keputusan oleh para hakim di masa kini. Nah, selanjutnya ada traktat. Traktat adalah segala macam bentuk perjanjian yang dilakukan oleh negara atau lebih. Jadi oleh satu negara atau lebih dari satu negara. Dan perjanjian itu bersifat mengikat untuk negara-negara yang bersangkutan pada traktat ini. Dan secara otomatis traktat tersebut juga mengikat warga negara dari negara yang bersangkutan. Contoh sumber hukum traktat dalam sebuah negara dibedakan menjadi dua, yaitu traktat bilateral. Traktat bilateral adalah suatu jenis traktat atau perjanjian yang dibentuk oleh dua negara saja. Sedangkan traktat multilateral adalah suatu perjanjian internasional yang dibentuk oleh banyak negara. Yang terakhir adalah doktrin. Doktrin adalah segala macam pendapat para ahli hukum terkenal yang dijadikan suatu patokan atau pedoman atau asas-asas yang penting dalam hukum dan penerapannya. Nah, demikian video penjelasan dari saya. Saya memohon maaf jika banyak kesalahan dan kekurangan dalam penyampaian materi ini. Kiranya apa yang sudah saya sampaikan dapat menambah wawasan kalian semua. Terima kasih.